adalah burung puyuh. Konon katanya burung puyuh itu yang agresif, yang betina. Yang betina adalah pejuang ideologi gender. Yang betina adalah tokoh emansipasi, aktivis muslim. Yang agresif, yang dinamis, yang berinisiatif, yang betina. Yang jantan cuma mengikuti aja. Begitu mereka kawin, yang bertelur memang yang betina. Tapi kalau sudah mulai mengerami telurnya, itu kerjaan yang jantan. Nanti mengasuh anak, merawat anak, melepas anak, itu yang jantan. Yang betina pergi, entah kemana. Mungkin ke Malaysia kalau manusia, mungkin ke Hong Kong, mungkin ke Saudi Arabia, mungkin ke kantor, mungkin ke pasar, mungkin ke parlemen, atau kemana. Sementara anak di rumah bersama dengan bapak. Itulah model bahasa Jawanya manuk gemak. Jadi dengan demikian, nah yang keempat, kita lihat juga lain merpati, lain ayam, lain puyuh, ada bebek, alias itik. Kalau bebek kita lihat, bebek itu proses reproduksinya hanya kawin, bertelur, selesai. Bebek itu tidak punya tarangan. Bebek itu tidak punya basis, tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kawin, bertelur, selesai. Nggak mau tuh nanti telurnya jadi telur asin, apa jadi martabak, apa jadi roti, nggak jadi masalah. Entah nanti yang mengerami telurnya ayam, entah itu angsa atau mesin, nggak jadi masalah. Nah, jadi kawin, bertelur, selesai. Nanti yang melatih anaknya cari makan ya mungkin yang mengerami atau manusia yang mengasuh. Nah, sering kita lihat betapa banyaknya keluarga-keluarga modern. Mereka sarjana-sarjana yang menikah. Mereka tidak kerja sama tapi sama-sama kerja. Bapak ibu pergi sebelum anak bangun dan baru pulang setelah anak tidur. Banyak ibu-ibu setelah melahirkan tidak sempat menyusui anaknya, tidak sempat mendidik anaknya, tidak sempat mengenalkan bahasa ibu bagi anaknya. Pokoknya kawin, kemudian anak melahirkan, anak sudah diasuh oleh neneknya, dikasuh oleh babysitternya, dikasuh oleh pembantunya, apa ditelantarkan begitu saja. Itu adalah keluarga model bebek. Mari para pemirsa, kita merenung. Kira-kira kalau kita menginginkan anak soleh, anak yang qurrata ayun, yang kalau di rumah kita merasa senang, kalau pergi di rumah kita merasa tenang, kalau mereka di rumah bisa berbakti, kalau di luar rumah dia bisa berprestasi, di rumah kita bahagia, di luar kita bangga. Mari kita lihat kira-kira yang paling cocok, yang paling pantas untuk kita wujudkan itu keluarga model apa? Keluarga model burung merpati, atau keluarga model ayam, atau keluarga model burung puyuh, atau keluarga model itik. Tapi memang kita bukan merpati, kita bukan itik, kita bukan ayam, kita bukan, itu hanya sekedar analogi ayat-ayat Allah yang ada di alam sebagai pelajaran yang dalam Quran sering diulang-ulang. Dalam binatang ternak pun juga ada ayat-ayat Allah yang bisa ambil ibrah, terutama dalam mendidik.